Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita, kesehatan badan, kemudian hati yang terbuka untuk dapat menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam marilah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Islam selalu mengajarkan kepada kita kebaikan. Islam selalu mengajarkan hal-hal yang positif terhadap kita. Islam tidak hanya berbicara dalam bentuk kajian-kajian ibadah mahdhah saja, tetapi Islam mestilah kita pahami secara universal dan kita amalkan secara kafah, sehingga kita dalam mengamalkan Islam tentu di dalam ibadah selalu kita tingkatkan, di dalam masalah muamalah termasuk dalam ekonomi juga diajarkan dan diatur di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan yang singkat ini, kajian kita adalah Islam selalu mengajak manusia itu kreatif, inovatif, dan selalu berusaha. Banyak sesungguhnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mendorong umat Islam, mendorong orang-orang yang beriman untuk selalu bekerja dan berusaha. Di dalam kajian ekonomi, maka orang-orang yang dia tidak bekerja, orang-orang yang tidak mau untuk dan tidak peduli dengan kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang pengangguran. Maka bagaimana Islam memandang orang-orang yang melakukan, orang-orang yang dia tidaklah selalu memperhatikan dirinya dan mau berusaha, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya berbagai kekuatan dan kemampuan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika ada seorang yang berbadan tegap, memiliki fisik yang kuat, lalu dia tidak berusaha dan tidak menghasilkan sehingga dia tidak produktif dan menjadi seorang pengangguran, malas-malasan, malahan menjadi seorang peminta-minta. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, yadul ulya khairum min yadis suflah.
bahwa orang yang memberi itu sesungguhnya adalah lebih baik orang yang di tangannya di bawah, yang selalu meminta-minta. Di dalam kajian ekonomi, maka pengangguran itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dia tidak mau bekerja, tidak inovatif, dan tidak menjadi orang-orang yang produktif, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang berada sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka Islam selalu mendorong orang-orang yang menganggur itu bagaimana dia berusaha, karena dalam pandangan Islam, dalam kajian ekonomi Islam, tidak hanya kajian-kajian dalam bentuk negara, maka ada 3 sungguhnya ketika kita lihat pengangguran itu dalam kajian ekonomi Islam. Yang pertama adalah orang-orang yang menganggur akan menjadi orang-orang yang miskin. Maka kita harus tahu, ketika dia akan menjadi orang miskin, karena dia tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha, maka pada kesempatan itu hati dan jiwanya akan menjadi rapuh. Sehingga di dalam ekonomi pun Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kemiskinan itu akan bisa mendekatkan orang kepada kekufuran, karena hanya diiming-iming dengan sesuatu yang dia dapat dengan mudah, yang diberikan secara mudah, maka ada kemungkinan pada kesempatan itu dia akan mau untuk menjual akidah. Maka itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemungkinan dan mendekatkan kemiskinan itu adalah kepada kekufuran. Yang kedua adalah ketika dia menjadi orang yang pengangguran, maka sesungguhnya karena tidak ada yang dia dapatkan, tidak menjadi orang yang produktif, padahal kebutuhan selalu harus dia penuhi, makan dan minumnya. Maka secara ekonomi, kejahatan dengan pengangguran ini juga ada hubungannya. Karena semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak orang-orang yang menganggur, semakin banyak orang-orang yang tidak mau bekerja dan hanya mau enaknya, maka dia banyak akan berhubungan dengan kriminalitas dan kejahatan. Maka disitulah kita lihat bahwa ketika orang-orang sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan mau berusaha dengan hal-hal yang halal, maka tentu dia tidak akan berpikir untuk melakukan kejahatan-kejahatan, apakah mencuri, merampok, dan lain-lain sebagainya. Maka disitulah kita melihat bahwa kenapa Islam sangat mendorong umatnya, kaum muslimin, tidak menjadi orang-orang yang menganggur. Karena sesungguhnya pengangguran itu secara akidah akan bisa merusak akidah. Secara hubungan sosial dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuatan, tetapi ketika tidak ada pekerjaan, maka dia akan ada kemungkinan untuk mengarah kepada kejahatan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, "Walladzi nafsi biyadihi, bi an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatibu ala zahrihi, khairul lahu min ayyatiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana." Demi jiwaku, kata Rasulullah SAW, yang berada di tangannya, sungguhnya seorang yang mengambil tali dia dan terkelian, kemudian dia gunakan untuk mengangkat kayu di atas punggungnya, itu adalah lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang-orang kemudian ia menjadi peminta-minta kepadanya. Terkadang ia diberi dan terkadang ia tidak diberi oleh orang-orang tersebut. Maka hadis Rasulullah SAW ini adalah sangat mendorong orang-orang Muslim ini harus kreatif, inovatif, dan selalu berusaha. Dia tidak boleh menjadi orang-orang yang menganggur, orang-orang yang meminta-minta, karena sungguhnya
meminta-minta itu akan menjadikan martabat dan harkat menjadi rendah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik, kemampuan akal bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Allahumma fiq lakumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.